Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat-sehat selalu. Amin. Nyamuk bisa dibilang merupakan hewan yang sering mengganggu, karena gigitan yang membuat kita tidak bisa tidur. Namun meski begitu, hewan kecil ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran, begitu istimewanya nyamuk. Apa sajakah fakta kehebatannya? Sebelum kita membahas masalah ini, dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen dan share. Agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jangan di-skip agar tidak gagal faham. Siapa yang menyukai hewan nyamuk? Tentu sebagian besar pertanyaan ini akan membuat Anda berpikir untuk mengatakan tidak menyukainya. Hal itu bukan tanpa alasan, meski ukurannya sangat kecil, namun gigitan nyamuk mampu mengganggu aktivitas manusia hingga menimbulkan penyakit berbahaya. Gigitan yang menimbulkan benjolan dan gatal, bahkan beresiko munculnya penyakit berbahaya seperti demam berdarah dan malaria. Namun sebagai manusia yang memiliki akal, Anda lantas berpikir mengapa Allah SWT menciptakan nyamuk, sedang ia tak terlihat memiliki manfaat. Namun ternyata nyamuk itu sangat penting diteliti, sebab di dalamnya terdapat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat dan dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Dalam Al-Jamil Al-Quran terjemah Asbabun Nuzul ayat 26 ini, ketika Allah berfirman melalui Qiyas Al-Hajj ayat 73 yang isinya mengecam berhala-berhala sembahan kaum musyrikin. Dan menyebutkan bahwa menyembah Tuhan orang musyrikin, itu sangat lemah seperti rapuhnya rumah laba-laba. Orang Yahudi mempertanyakan kepada Rasulullah, seperti apa keutamaan maupun kelebihan serangga atau laba-laba, sehingga Allah menjadikan permisalan dalam firman-Nya lalu turunlah ayat 26. Selain ayat dalam Al-Quran, ada juga hadits yang menggunakan nyamuk sebagai perumpamaan. Pada hari kiamat datanglah seorang lelaki gemuk yang bobotnya bahkan tidak mampu menandingi berat sayap nyamuk. Bacalah oleh kalian, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Hari Bukhari dan Muslim. Dari perumpamaan tersebut, menyadarkan kita bahwa kehidupan manusia tidaklah berarti apa-apa. Dengan kehadiran nyamuk maka kita disadarkan tentang sia-sianya manusia mengejar hal-hal di dunia. Perbandingan orang yang memiliki amalan sebesar sayap nyamuk pun tidak akan menjamin masuk surga. Dari Sa'al bin Sa'ad, andaikan dunia ini dalam pandangan Allah sama dengan bobot sayap nyamuk saja, maka dia tidak akan memberi orang kafir seteguk air pun. Hari Tirmidzi. Seperti itulah ciptaan Allah, tidak ada satupun yang sia-sia. Sebagaimana firman-Nya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Qiyas Ali Imran, 191. Demikianlah nyamuk diciptakan sebagai penguat iman manusia dan beberapa perumpamaan tentang kehidupan di bumi yang tidak berarti. Tak hanya itu nyamuk juga disebutkan dalam hadis, seandainya dunia ini sama nilainya dengan sayap nyamuk di sisi Allah, niscaya ia tidak akan memberikan minuman dari dunia itu kepada orang-orang kafir. Meskipun hanya seteguk air. Hari Tirmizi, 2242. Dari hadis di atas, kita bisa memetik suatu pelajaran bahwa, di dunia ini sebenarnya tak ternilai sama sekali, walau nilainya hanya sebelah sayap sebuah nyamuk. Kita perlu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu tanpa sia-sia, semua ada tujuan dan penuh hikmah. Hal itu juga diciptakan dengan sifat-sifat yang dapat dipetik manusia yang beriman dan berilmu. Begitu juga dengan nyamuk,
sebab Allah tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa hikmah seperti yang tertara dalam Al-Quran. Surat Sad ayat 27. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah, yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah mereka akan masuk neraka. Quran Surat Sad ayat 27. Jika kita melihat dari sisi manfaat, larva nyamuk memiliki sel nitrogen yang bermanfaat bagi ekosistem tanaman. Nyamuk juga bermanfaat bagi sebagian makanan bagi spesies lain seperti katak, cicak dan ikan-ikan kecil hingga ikan besar yang bisa dimakan manusia. Selain diciptakannya, nyamuk juga menjadi sebuah kegiatan ekonomi. Jika tidak ada nyamuk maka tidak akan ada perusahaan yang membuat obat nyamuk dan membuka lapangan pekerjaan. Dilansir dari Mayo.com, tugas studi di tahun 2015, lalu mencoba melakukan penelitian jika nyamuk tidak ada di planet bumi ini. Para peneliti menyimak siklus hidup beberapa generasinya nyamuk Anopheles dari larva sampai dewasa hingga mati. Hal itu juga menyebabkan siklus hidup nyamuk itu bersinggungan dengan kelelawar lokal, ikan, bunga dan serangga lain. Ternyata nyamuk berdampak pada populasi kelelawar yang juga terancam, itu akan menjadi masalah besar, dan hal yang sama tentu berlaku untuk mata rantai makanan lain. Selain itu, pakar serangga di Laboratorium Public Health Entomology University of Kentucky, Grace Brown, juga menyatakan bahwa jika nyamuk punah, banyak serangga yang akan kesulitan mendapat sumber makanan. Karena larva nyamuk sangat penting dalam ekosistem. Jika nyamuk punah, banyak serangga yang akan kesulitan mendapat sumber makanan karena larva nyamuk sangat penting dalam ekologi, bahkan banyak serangga lain dan ikan kecil memakan larva. Kalau nyamuk punah tidak ada lagi sumber makanan untuk mereka. Intinya jika nyamuk musnah dari bumi atau mungkin tidak diciptakan sama sekali maka tidak akan ada berupa makan bagi hewan lain. Ujung-ujungnya jumlah serangga lain akan menurun, sehingga ada hikmah mengapa ada nyamuk diciptakan Allah. Selain itu, tanpa disadari nyamuk juga mengajarkan manusia untuk tidak sombong karena sekuat apapun fisik manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan makhluk kecil seperti nyamuk. Sekali gigitan seseorang bisa terkena demam berdarah dan harus dibawa ke rumah sakit. Maka apalagi yang akan kita sombongkan, sedangkan kita masih tidak dikdaya menghadiri makhluk sekecil nyamuk, seperti yang tertara dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Tak terbayangkan bagaimana menciptakan makhluk sekecil itu bisa hidup, seberapa jantungnya, dan seberapa lebar sayapnya, dan masih terdesik di pikiran kita. Mustahil makhluk sekecil itu bisa hidup dan bisa membahayakan manusia. Inilah kekuasaan Allah yang mampu menciptakan apa saja yang Ia kehendaki. Inilah hikmah yang terkandung mengapa Allah semua menunjukkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sobat? Apakah kita bisa mengambil hikmah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nyamuk? Dan bagaimana pendapat teman-teman tentang diciptakannya makhluk seperti nyamuk? Silahkan teman-teman beri tanggapan di kolom komentar ya. Dan jika video ini bermanfaat, dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.